Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi dalam renungan malam pada malam hari ini. Dan memulai renungan kita, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini, di malam hari, kami hendak membaca merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami ya Allah, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama, itu dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, bacaan Alkitab kita diambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama, yang menyatakan, kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini dan pergilah ke Ramot Gilead. Apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nipsi, masuklah, ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya dan bawalah dia ke ruang dalam. Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya dan katakan, beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu bukalah pintu, larilah dan jangan berlambat-lambat. Lalu nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead. Setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata, ada pesan kubawa untukmu ya panglima. Yehu bertanya, untuk siapa? Dari kami sekalian. Jawabnya, untukmu ya panglima. Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa. Dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, dan sama seperti keluarga Beisa bin Ahia. Isabel akan dimakan anjing di kebun di luar Israel, dengan tidak ada orang yang menguburkannya. Kemudian nabi itu membuka pintu lalu lari. Apabila Yehu keluar mendapatkan pegawai-pegawai tuannya, berkatalah seorang kepadanya, apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadamu? Jawabnya kepada mereka, kamu sendiri mengenal orang itu dengan omongannya. Tetapi mereka berkata, dusta, cobalah beritahukan kepada kami. Lalu katanya, beginilah dikatakannya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya, begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangkakala serta berkata, Yehu, raja. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan, dan setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, ibu bapak saudara sekalian, kehidupan adalah kesementaraan. Kehidupan adalah hal yang tidak selamanya akan terjadi dalam kehidupan manusia. Manusia hadir di bumi ini, manusia hadir di dunia ini hanyalah sebuah kesementaraan. Ada kehidupan, ada kematian. Manusia akan binasa, tapi Allah adalah Allah yang kekal. Dan di balik kebinasaan, di balik kesementaraan kehidupan manusia, kehidupannya diisi dengan begitu banyak cerita. Kehidupannya diisi dengan begitu banyak pencapaian, bahkan kehidupannya diisi dengan begitu banyak kehilangan, bahkan duka cita.
Tapi yang mau kita bahas, yang mau kita highlight, yang mau kita renungkan pada malam hari ini adalah tentang bagaimana pencapaian kehidupan manusia. Bahwa harta, tahta, dan kuasa menjadi pencapaian yang penting. Bahwa ketika orang memiliki harta, tahta, dan kuasa, ia merasa bahwa hidupnya sudah mencapai apa yang ia inginkan sebagai manusia. Bahwa ketika dia memiliki harta, tahta, dan kuasa, maka ia sudah boleh mengatakan atau dia mau mengatakan bahwa dirinya adalah seorang yang sukses. Seorang yang sudah mencapai titik dari kehidupan yang bahagia. Tapi ibu bapak saudara sekalian, pikirkan kembali, renungkan kembali bahwa harta, tahta, dan kuasa yang dimiliki itu bukan akhir dari perjalanan kehidupan. Dan itu semua hanya sementara. Itu bukan tujuan akhir. Bahwa kehidupan kita sebagai manusia yang memiliki harta, tahta, dan kuasa itu hanya sementara. Sama seperti hidup ini yang adalah sementara, maka harta, tahta, dan kuasa itu adalah hal yang sementara juga. Dan di balik kesementaraan tersebut, di balik berbagai hal dan pencapaian ini yang bukan tujuan akhir dari kehidupan kita, maka apa yang menjadi tujuan akhir? Atau apa yang menjadi sebuah tolak ukur dari kesuksesan atau kebahagiaan orang Kristen? Saya mau katakan ibu bapak saudara sekalian adalah ketika kita melakukan apa yang Kristus kehendaki. Harta, tahta, dan kuasa dapat dimiliki oleh begitu banyak orang. Tapi melakukan dan dinilai baik oleh Tuhan, tidak semua orang dapat melakukannya. Tidak semua orang dapat dipandang baik oleh Tuhan. Karena hanya orang-orang yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki yang dinilai baik oleh Tuhan. Raja Ahab contohnya pada bacaan kita pada malam hari ini. Dia dikenal sebagai raja yang jahat. Raja yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengutus nabinya untuk mengurapi salah seorang dari panglima tentara, yaitu Yehu. Dan kemudian Yehu mau dipakai juga oleh Tuhan untuk membinasakan Raja Ahab dan keturunannya. Karena Tuhan melihat, karena Tuhan menilai bahwa Raja Ahab telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan oleh sebab itu, ibu bapak saudara sekalian, ketika kita mengetahui bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah melakukan yang baik di mata Tuhan, maka mari bersama kita hayati kembali tugas panggilan kita di dunia ini. Bukan untuk mengejar harta, tahta, dan kuasa dalam kehidupan kita, tapi untuk mengejar apa yang baik di mata Tuhan. Mari ibu bapak saudara sekalian, sebelum kita mengistirahatkan tubuh kita, sebelum kita kembali pada aktivitas kita ke depan, mari bersama hayati panggilan pengutusan kita di dunia ini, yaitu menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari bersama lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari bersama lakukan yang baik di mata Tuhan. Mari bersama hayati bahwa harta, tahta, dan kuasa yang kita miliki saat ini adalah sebuah kesementaraan. Dan karena segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk harta, tahta, dan kuasa adalah kesementaraan, mari bersama kita lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik hari ini yang bisa kita lakukan. Karena kita tidak tahu sampai kapan hidup kita akan terjadi. Sampai kapan Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan namanya. Mungkin esok, mungkin hari ini, atau mungkin nanti kita dipanggil oleh Dia. Tapi yang terpenting, kita sudah melakukan yang terbaik. Kita sudah melakukan apa yang kita bisa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu tugas panggilan pengutusan kita sebagai orang Kristen.
Kita tidak diutus untuk memperkaya diri, untuk memiliki tahta yang tinggi, atau berkuasa penuh atas seluruh orang yang ada di dunia ini. Tapi kita diminta untuk melakukan apa yang baik, untuk hidup penuh kasih, untuk hidup mengandalkan Dia, untuk hidup menjadi teladan bagi sesama kita. Mari hayati hal tersebut dan terus lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kita mencintai, menghargai, dan juga bersyukur kepada Sang Pemilik kehidupan, yaitu Allah. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami atas firman-Mu pada malam hari ini. Dan pada saat ini kami hendak mengistirahatkan tubuh kami, berkati setiap kami, agar pada kehidupan, pada setiap langkah-langkah kami ke depan, kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan setiap langkah kehidupan beriman kami. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.